Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 139. Sorotan dipilih secara acak, dan siapapun yang ditunjuknya akan menjadi wanita yang beruntung. Tentu saja, laki-laki adalah pengecualian dan bisa memilih lagi. Dan seperti yang dikatakan Mei Changyao tentang peraturan, adegan itu segera tiba, dan banyak wanita, tanpa memandang usia, semuanya bersorak. Teman laki-laki yang tertarik dan mengikuti semuanya sedih. Siapa yang ingin wanitanya secara terbuka mengagumi pria lain, semua jenis kecemburuan dan kedipan mata sangat ingin mempostingnya. Namun, orang yang mereka hadapi adalah Mei Changyao, putra muda dari Juxian Villa, sang pangeran, dan dia tidak terkendali, tidak bermoral, tipikal tinggi, kaya dan tampan, dibandingkan dengan pria manapun yang akan merasa malu. Sorotan mencari Lady Luke. Menyenangkan untuk didengar. Saya hanya pernah mendengar tentang Tuan Mei sebelumnya, tetapi ketika saya melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Sejujurnya, postur tubuhnya di atas panggung sangat tampan. Jika aku 10 tahun lebih muda, mungkin aku akan sangat ingin mengejarnya. Namun, jika lampu sorot ini bisa menemukan Euro kita, sepertinya itu adalah pilihan yang bagus. Zhang Chunqin bersiap, meniru penampilan wanita lain, dengan putus asa melambai ke arah panggung, mencoba menyapa pria berusia 50-an yang mengendalikan sorotan. Ye Tianzong terkejut saat melihat orang yang mengendalikan lampu sorot. Menilai dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang level rendah seperti itu, dan, di sampingnya, ada beberapa orang yang dikenalnya berdiri di sana, mengangguk dan membungkuk memuji. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Mei Changyao, jelas bahwa semua orang yang hadir, terutama orang-orang di villa, sangat menghormatinya. Berdiri di samping, semua jenis menjilat. Di antara kerumunan yang akrab, Ye Tianzong melihat Qiu Dongshan yang hanya mencoba mengintimidasi dia sekilas. Zhong Xiliang, siapa orang itu? Ketika Zhang Chunqin dengan terang-terangan mengumumkan bahwa dia ingin Mei Changyao menggantikan Ye Tianzong, yang menyebabkan ketidakpuasan antara ayah dan anak Ren Dongguo dan Ren Yurou. Ketika keluarga sedang berkomunikasi di sana, Ye Tianzong menyerahkan Zhong Xiliang, menunjuk ke pria yang menjadi sorotan, dan bertanya dengan curiga. Tuan Ye, Anda tertarik padanya? Jawab pertanyaanku, jangan ajukan pertanyaan lain yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang yang memahami aturan, atau Anda pikir kami telah melakukan kontak beberapa kali, dan hubungan kami sangat baik. Ye Tianzong bukannya tidak baik. Saya tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak omong kosong. Tapi ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Ye Tianzong saat ini menggerakkan hatinya. Tidak berani membangkang, hanya mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan katakan." Nama pria ini adalah Song Yida. Dia adalah orang terkenal di sebelah Mei Qingyang, pemilik villa. Dunia luar menganggapnya sebagai sekretaris pertama. Dari keseluruhan pengoperasian villa hingga penanganan kecil urusan pribadi keluarga, hampir semuanya dititipkan padanya. Dan pangeran kita, jangan terlihat begitu riang, sebenarnya adalah karakter anak-anak. Banyak hal yang didengarkan oleh Song Yida, bisa dikatakan Song Yida ini adalah orang nomor 2 di villa kami, penanggung jawab sebenarnya. Orang merah di sekitar. Ye Tianzong berpikir. Lihat wajahnya, bukan orang yang sederhana. Saya tidak memiliki kontak dengannya, jadi saya tidak tahu, tetapi Qiu Dongshan yang mengelilinginya. Keduanya sepertinya memiliki hubungan yang baik, mereka baru saja berkomunikasi, terutama ketika Song Yida akan menyalakan lampu sorot, dia mengikuti arah yang ditunjuk Qiu Dongshan dan menunjuk ke sini. Pada saat itu, jantung Ye Tianzong berdetak kencang, sekarang, bahkan jika Mei Changyao tidak menyadarinya, dia sudah menyadarinya di bawah pengingat orang lain. Hal-hal tidak berjalan dengan baik. Saya ingin menghindari konflik sebanyak mungkin. Namun sang ibu mertua bersikeras untuk tetap tinggal di sini, sepertinya pertarungan sengit tak terhindarkan. Song Yida ini menguasai seluruh villa dan menjadi nomor 2. Lalu, bagaimana dengan sifat dan perilakunya? Itu adalah karakter yang kejam, sangat sulit untuk dihadapi. Menyebut Song Yida, Zhong Xiliang, yang telah melihat angin dan ombak, tersentak, dan berkata dengan sedikit ketakutan di wajahnya, biasanya, saya sangat keras terhadap karyawan, mulai dari hinaan hingga pemukulan. Bahkan jika mereka dikeluarkan, selama dia mendengar pihak lain mengatakan hal buruk tentang villa, sedikit gosip mungkin terjadi. Apa yang akan terjadi? Dunia menguap. Berbicara tentang ini, Zhong Xiliang menatap Song Yida,
dan berkata dengan sedih, saya dulu memiliki 2 orang di bawah komando saya yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya, tetapi karena saya menyinggung perasaannya, mereka akhirnya menghilang secara misterius. Sebulan kemudian, dia ditemukan oleh seseorang di tepi pantai, tetapi kesimpulan akhirnya adalah dia bunuh diri dengan melompat ke laut, tetapi dia tua dan muda, bagaimana dia bisa mengambil langkah seperti itu? Kamu mau bilang begitu? Baiklah, sekarang mari kita mulai mencari Lady Luke. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, mengikuti teriakan pembawa acara, Song Yida, yang bertanggung jawab atas masalah ini, mulai mematikan lampu sorot dengan putus asa di bawah sorak-sorai penonton. Apalagi musik dej juga terdengar. Sesuai aturan, selama musik berhenti, siapapun yang mendapat sorotan terakhir akan menjadi Lady Luke. Penonton mendidih. Ini seperti lautan kegembiraan. Ombak datang dan pergi, dan sorakan di tempat kejadian berlanjut satu demi satu. Di antara penonton, para wanita adalah yang paling gila, dan teriakan mereka pasti tidak kalah dengan kegembiraan setelah melihat idola papan atas. Bahkan beberapa pria, di bawah pengaruh apa yang mereka dengar dan lihat, bergabung dengan barisan karnaval orang gila ini. Termasuk Zhang Chunqin. Seperti seorang gadis di Huaichun, dia berteriak sekuat tenaga. Dan Ren Dongguo sedang menyajikan teh dan air di sampingnya, menunggu istrinya datang dan memberikan arang saat dia haus kapan saja. Tianzong, kalau tidak, mari kita menyelinap pergi dulu. Ren Yurou yang sibuk berjalan mendekat dan berkata dengan suara serendah mungkin. Ye Tianzong tercengang, dan berkata sambil berpikir, tidak pantas menahan orang tua di sini. Terutama ibuku memiliki sesuatu yang menentangku. Jika kita pergi begitu saja, aku khawatir dia akan menggangguku lagi nanti. Kupikir, ada begitu banyak wanita di tempat kejadian, kemungkinan untuk difoto di sini hampir tidak mungkin. Begitu mereka mengkonfirmasi kandidat untuk acara ini, ibu secara alami akan kehilangan minat, dan kemudian dia akan mengusulkan untuk pergi bersama dan mengunjungi tempat lain di villa. Saya pikir tidak ada masalah, kamu. Ding. Itu saja untuk saat ini. Musik dej berhenti. Saya tidak berharap itu menjadi sangat singkat. Dan semua orang, menatap ke langit, mengikuti lengkungan lampu sorot. Melihatnya jauh-jauh, melompati banyak orang, akhirnya, itu terpaku pada tubuh Ren Yurou. Apa? Mengapa begitu menyilaukan sehingga aku tidak bisa membuka mata? Ren Yurou belum bereaksi, tetapi tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memblokir cahaya yang kuat, dan sementara dia masih mengeluh, Zhong Xiliang di sampingnya heran dan senang, aku tidak menyangka wanita yang beruntung ini, itu akan menjadi Nona Ren, selamat untuk Nona Ren, selamat untuk Nona Ren, karena memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan 1 hari ke Meigongzi Villa. Zhong Xiliang sedikit terbawa oleh kegembiraan. Mengabaikan fakta bahwa Ren Yurou adalah istri Ye Tianzong. Dia hanya berpikir sama seperti orang lain, bisa melakukan tur 1 hari dengan Mei Changyao's Villa tidak hanya meningkatkan citra pribadinya, tetapi juga fokus tertentu pada keluarganya. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan dan membangun yang baik hubungan dengan Mei Changyao, dengan dukungan Juxian Villa, dapat dikatakan bahwa selama berada dalam batas kota Linceng, jika menginginkan angin dan hujan, dapat dibandingkan dengan status dan status 5 caebol besar. Ini adalah impian banyak orang. Tetapi, Ye Tianzong di samping memiliki ekspresi yang sangat suram, tidak nyaman seperti memakan lalat mati. Bukannya dia punya pendapat tentang Zhong Xiliang, itu sifat manusia, dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, ketika sorotan datang, itu jelas merupakan langkah Song Yida, Mei Changyao pasti mengatakan tentang keluhan satu sama lain. Dan di sampingnya, ada Qiu Dongshan yang mendengarkannya, jika tidak, pihak lain tidak mungkin mengetahui bahwa keluarganya ada di sini. Yang disebut pendamping wanita, Lady Luke, tidak lebih dari mencari masalah. Apa? Mustahil. Apakah semuanya menjadi kenyataan? Apapun yang kamu inginkan, datanglah ke sini. Dan pada saat ini, Zhang Chunqin, yang masih menyesali musik berhenti dan sorotan tidak menyinari dirinya, sedih, tetapi dia tiba-tiba menoleh, dan ketika dia menemukan bahwa Dewi Keberuntungan adalah putrinya, dia hampir gembira. Sulit dipercaya bahwa keberuntungan seperti itu benar-benar terjadi pada putriku. Untuk disukai oleh putra mahkota, dia tidak hanya dapat membantu keluarganya keluar dari kesulitan, tetapi pada saat yang sama, dia juga dapat menyingkirkan Ye Tianzong, orang bodoh yang menyeret kakinya. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bab 140. Jadi dia bergegas secepat yang dia bisa. Ren Dongguo mengikuti dari belakang. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan Zhang Chunqin, dia tampak malu. Faktanya, dia tidak hanya puas dengan Ye Tianzong,
menantu yang bodoh, tetapi juga ingin mempertahankannya di sisinya selama sisa hidupnya. Namun, pikiran saya sendiri bertentangan dengan istri saya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menceritakan keseluruhan cerita tentang banyak hal, dan dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Sekarang, Lady Luke adalah putrinya, dan dia sangat khawatir. Segera, pasangan itu datang. Meraih Ren Yurou, dia berkata dengan penuh semangat, "Putri, ini kamu, Dewi Keberuntungan adalah kamu. Sangat bagus. Berbalik dan tampil baik, cobalah untuk membuat kesan yang baik di depan Tuan Mei, dan di masa depan, keluarga kita akan menikmati kemakmuran dan kekayaan yang tak ada habisnya." Pembicaraan. Zhang Chunqin meraih tangan Ren Yurou dan berteriak ke tengah panggung, ini. Lady Luke, putriku adalah Lady Luke. Tuan Mei, putriku akan menemanimu dalam perjalanan sehari ke villa hari ini. Kata-kata Zhang Chunqin membuat Ye Tianzong sangat tidak berdaya. Ngomong-ngomong, putriku juga orang dengan suami yang sah, jadi jika dia secara terbuka memintanya untuk berkencan dengan pria lain, apakah dia benar-benar tidak menganggap dirinya serius? Dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia dapatkan sebagai imbalan atas kesabaran membabi buta bukanlah rasa hormat, tetapi bahkan penghinaan yang lebih buruk. Mungkin, dia harus mengubah cara lain untuk memperlakukan ayah mertua dan ibu mertuanya. Tetapi, ini semua tindak lanjut. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah langsung. Selamat untuk nona muda ini. Sekarang, Song Yida, yang mendengar teriakan Zhang Chunqin, langsung berteriak keras ke samping, silakan naik ke panggung. Fokus penonton semuanya tertuju pada Ren Yurou. Bagaimanapun, itu adalah bunga linceng, terutama lelucon Wen Tianzong yang terjadi di depan pintu, jadi setiap orang memiliki kesan tertentu tentang keluarga ini. Namun, hal yang sangat beruntung benar-benar terjadi padanya, yang membuat semua orang mengeluh. Apa yang kamu lakukan, hal yang begitu baik terjadi padanya, kenapa bukan aku? Bunga di linceng. Tidak apa-apa berkeliling untuk merayu pria lain, mengapa kamu ingin membawa pergi Tuan Meiku? Perjalanan sehari ke villa, jika ini terus berlanjut, bukankah itu akan menjadi istri muda pemiliknya? Ren Yurou ini juga sudah menikah. Meskipun dia bodoh, dia masih punya suami. Kenapa dia ingin menunjukkan wajahnya? Benar-benar tak tahu malu. Menjijikkan. Beberapa wanita yang bersemangat bahkan mulai mengutuk. Semua orang frustrasi dan marah karena dia bisa memenangkan mahkota. Namun, sebagai orang yang terlibat, Ren Yurou merasa sangat malu. Dia benar-benar tidak ingin menjadi apa yang disebut Dewi Keberuntungan, apalagi dia memiliki perseteruan tertentu dengan Mei Changyao. Bahkan jika tidak, dia belum mempertimbangkan masalah emosional pribadi untuk saat ini, sehingga membawa kehidupan yang lebih baik untuk ibu. Sekarang, bagaimana sorotan bisa begitu kebetulan sehingga menimpanya? Dia tidak ingin pergi, tetapi karena desakan ibunya, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Itu adalah kebetulan yang aneh. Pada saat ini, dia benar-benar menaruh harapannya pada Ye Tianzong. Perasaan yang dia berikan pada dirinya sendiri adalah bahwa dia selalu bisa menuntunnya kembali ke kehidupan saat dia putus asa. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau ada alasan lain. Pokoknya, sekarang dia berharap dia bisa berdiri dan membela diri. Bagaimanapun, dia adalah suaminya. Jika dia tidak berdiri saat ini, dia akan menerapkan kata-kata kasar orang-orang itu sekarang. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi istrinya, dia harus menjadi suami seperti apa? Namun, dia hanya orang bodoh. Siapa yang tahu kapan dia sakit dan kapan dia normal? Istri, berjalan. Ayo naik ke atas panggung. Tapi siapa yang tahu? Diharapkan untuk maju, dan tidak. Sebaliknya, pihak lain tiba-tiba meraih telapak tangannya, dan mengucapkan kata-kata samar, yang membuat Ren Yurou merasa seperti telah memakan lalat mati. Dia menempatkan dirinya di atas panggung. Terima apa yang disebut Halo Dewi Keberuntungan ini. Ingin membiarkan diri Anda bergaul secara terbuka dengan pria lain selama sehari. Mata Ren Yurou melebar, dia menatap Ye Tianzong, dan membuka mulutnya untuk berbicara, sementara Zhang Chunqin di sampingnya mendengus dingin dan berkata, itu tidak terlihat seperti orang bodoh, aku tahu mana yang lebih ringan dan mana yang lebih penting. Pernikahan antara kamu dan Yurou tidak ada hubungannya dengan itu. Yang disebut suami dan istri hanyalah kedok, Yurou ingin mengejar kebahagiaannya sendiri, dan hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah membuatnya bahagia. Hehe, awalnya aku mengira kamu, orang bodoh, akan datang untuk menghalanginya, dan aku berencana untuk berurusan denganmu, tapi karena kamu sangat masuk akal sekarang, biarkan aku membiarkanmu pergi sebentar, dengar, jangan ganggu Tuan Mei untuk sementara.
Keluarga ini memiliki bisnis besar, jika ada kesempatan, jika Euro bisa lebih dekat dengannya, saya berjanji, saya akan mengubah Anda ke rumah sakit jiwa yang lebih baik di masa depan, sehingga Anda dapat menerima perawatan yang lebih baik. Istri. Kata-kata Zhang Chunkin sangat keras bahkan Ren Dongguo tidak tahan, jadi dia membuka mulut untuk memperingatkannya. Tapi Ye Tianzong menutup telinga untuk ini, tetapi menatap Ren Yurou dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa istri, dengan saya di sini, tidak ada yang salah. Kamu adalah istriku, tidak mungkin kamu menemani pria lain. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Karena kita tidak bisa bersembunyi, kita harus menyelesaikan masalah. Jangan lupa, meskipun ini Juxian Villa, milik Mei Changyao, saya kenal Sister Mei, dan saya yakin Sister Mei akan datang untuk menegakkan keadilan bagi saya. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Yurou hampir melupakannya. Meskipun dia dan Sister Mei selalu memikirkan kenalannya, tidak dapat disangkal bahwa ada hubungan seperti itu, betapapun marahnya dia, putranya harus mendengarkan ibunya, bukan? Ren Yurou mulai rileks. Setelah sedikit mengangguk, dia dengan aktif mengepalkan tangan Ye Tianzong dan berjalan menuju panggung. Pada saat ini, dia merasa Ye Tianzong memberinya kekuatan, dan dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, yang sangat aneh dan misterius. Bentak. Tetapi, Zhang Chunkin meresap. Melihat situasi ini, dia segera membuka telapak tangan Ye Tianzong. Dari sudut pandangnya, Mei Changyao ini adalah menantu Cheng Long Kue yang dia incar. Dan putrinya dikenal sebagai bunga linceng, dan sekarang dia memegang proyek Heilongwan di tangannya, dan kariernya melejit. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang keluarga yang tepat, bagaimanapun juga dia adalah keluarga kelas 2, pada dasarnya cocok. Ini adalah kesempatan yang dia temukan dengan susah payah, jadi dia tidak membiarkan kesalahan apapun. Membuka telapak tangan Ye Tianzong, dia memegang tangan putrinya dan berkata sambil tersenyum, ayo, nak, ayo naik ke panggung. Untuk menerima penghargaan, Mama. Ren Yurou sangat tidak berdaya, tetapi di bawah tekanan, dia hanya bisa diam-diam mengikuti ibunya ke atas panggung. Ye Tianzong dan Ren Dongguo mengikuti dari belakang, tetapi Zhong Xiliang, yang pandai mengamati kata-kata dan ekspresi, merasakan keanehan. Ye Tianzong ini, menurutnya, adalah orang yang luar biasa, dan setelah menanyakan tentang Song Yida barusan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Tapi untuk spesifiknya, dia masih harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Entah kenapa, dia sebenarnya punya ekspektasi di hatinya. Tianzong, jangan salahkan ibumu, dia memiliki kepribadian seperti ini, dia memiliki mulut yang tajam dan hati yang seperti kacang, terkadang emosinya seperti anak kecil, dia bisa berubah seperti yang dia katakan, jangan pedulikan. Ren Dongguo menjaga emosi Ye Tianzong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, dengan adanya ayah, aku tidak akan pernah membiarkanmu menceraikan Yurou. Meskipun aku biasanya mematuhi istriku, bukan berarti aku akan mengizinkannya pada hal-hal tertentu. Ayo, saya punya beberapa pertimbangan, Anda hanya perlu berhati-hati. Ayah, tidak apa-apa, aku bisa menerimanya. Terlebih lagi, saya punya rencana, bagaimana menghadapi Mei Changyao. Yang disebut Dewi Keberuntungan ini sebenarnya adalah jebakan. Tujuan pihak lain adalah untuk berurusan denganku. Aku tidak akan membiarkan dia menyakiti Yurou, apalagi melibatkan keluarga kita, aku tahu bagaimana menghadapinya, jangan khawatir. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.